Perkenalkan, nama saya Paula Agustina Sitorus dengan NIM C1C020163 dari kelas R012. Di sini saya akan membahas materi perpajakan mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam-macam pemungutan pajak. Yang pertama yaitu pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Ditinjau dari administrasi pemungutan pajak, pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Tahun yang dimaksud adalah tahun pajak atau disebut sebagai tahun takwim atau suatu tahun yang diawali 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Saat terutangnya pajak penghasilan adalah akhir tahun pajak, yaitu 31 Desember. Oleh karena itu, setelah berakhirnya tahun pajak, pada diri wajib pajak timbullah hutang pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dalam pemungutannya menerapkan self-assessment, yaitu suatu sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri utang pajaknya. Sesuai dengan saat terutangnya pajak adalah pada akhir tahun pajak, maka setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak menghitung sendiri utang pajaknya sekaligus mengisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk orang pribadi harus dilunasi paling lambat 31 Maret tahun takwim berikutnya, dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 31 Maret tahun takwim berikutnya. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk badan harus dilunasi paling lambat 30 April tahun takwim berikutnya, dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 30 April tahun takwim berikutnya. Sistem pemungutan pajak secara periodik setahun sekali ini mengandung kelemahan, baik bagi pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas pemerintah, juga bagi diri wajib pajak yang merasakan keberatan bila hutang pajaknya harus dibayar sekaligus setelah berakhirnya tahun pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau mencicil setiap bulannya. Angsuran atau cicilan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan itulah yang disebut pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Sesuai dengan uraian di atas, maka sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Karena sifatnya yang merupakan pemungutan angsuran itulah, maka dia dapat dikreditkan sewaktu menghitung besarnya pajak terutang pada setiap akhir tahun. Berikut ini adalah contoh soalnya. Seperti yang pertama, wajib pajak badan yang selama 2015 telah menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak atau PHKP sebesar 1.500.000.000 rupiah dengan peredaran bruto 52 miliar, dan selama tahun 2015 tersebut wajib pajak telah melunasi pajak angsuran atau PPh pasal 25 sejumlah 120 juta. Hitunglah PPh yang masih harus dibayar. Jawab. Penyelesaiannya yaitu 25% dikali 1.500.000.000 rupiah sama dengan 375 juta. Lalu pelunasan pajak dalam tahun berjalan yaitu 120 juta, dan pajak yang masih harus dibayar yaitu 255 juta rupiah. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis pembayaran. Jenis-jenis pembayaran yang termasuk dalam pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah: yang pertama ada PPh pasal 21, yaitu pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja. Yang kedua yaitu PPh pasal 22, kewajiban membayar pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang. Yang pertama menggunakan angka pengenal impor atau API dengan tarif 2,5% kali nilai impor. Yang kedua tanpa API dengan tarif pajak 7,5% kali nilai impor. Pemotongan oleh bendaharawan termasuk bendaharawan pemerintah daerah
atas pembayaran kepada rekanan, atau dengan kata lain, pembelian yang dibiayai oleh APBN atau APBD dengan tarif 1,5% dikali harga pembelian. Pemotongan pajak penghasilan oleh Pertamina, Bulog, industri rokok, industri baja, dan industri tepung terigu, atau dengan kata lain, penjualan atas hasil produksi dengan tarif pajak dengan sepersekian persen tarif pajak kali DPP PPN. Yang ketiga, PPh pasal 23. Pembayaran pasal 23 pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama dengan tarif 15% kali penghasilan bruto untuk bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Yang kedua, tarif 15% kali penghasilan neto untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut. Yang keempat, ada PPh pasal 24, yaitu pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terhutang di dalam negeri untuk menghindari pajak berganda. Yang kelima, PPh pasal 25 untuk mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Yang keenam, PPh pasal 26 pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, bunga simpanan, dan lain-lain yang diterimanya dengan tarif 20% kali penghasilan bruto. Yang ketujuh, pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang kedelapan, pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Baiklah, sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih.